Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sairi khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarif wa karim ala safiyhi wa habibi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala ta'ala aidan wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam akramun nas atqahum. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi waridho kama talubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majlis Manaqib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, yang seluruhnya tanpa kecuali dan mohon maaf tanpa disebutkan namanya satu persatu, dengan sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada seluruh para ikhwan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji adalah hak Allah. Hanya Allah yang berhak untuk dipuji. Allah yang maha terpuji senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, jahiratan au kanat batinah, baik nikmat jahir maupun nikmat batin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah masih dianugerahi nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, serta nikmat istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada malam ini memasuki malam tanggal 9 di bulan Sya'ban tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 Januari 2026. Alhamdulillah kita dapat kembali bersilaturahim, dapat kembali bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di Majlis Manaqib yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan barokah sababiyah kita hadir duduk berkumpul di Majlis Manaqib yang mulia ini
dosa-dosa kita, juga dosa kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, paman bibi kita, anak cucu kita, ponakan kita, mantu kita, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya untuk kita semua dan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, baginda tercinta, panutan kita, ikutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah dalam menjalankan segala perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu seluruh umat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab. Semoga pada hari itu kita dan keluarga kita, keturunan kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama para kekasihnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, yang al-fakir hormati rahimakumullah. Kurang lebih sekitar 3 minggu lagi atau 21 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang di dalamnya Allah menyediakan banyak sekali karomah, banyak sekali kemuliaan-kemuliaan, yang di dalamnya Allah menyediakan, menjanjikan pahala-pahala besar, pahala-pahala yang sangat agung, pahala-pahala yang sangat mulia bagi hamba-hamba Allah yang beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Satu kebaikan, satu amal soleh, satu jenis ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan, pahalanya oleh Allah akan dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat ganda. Bulan Ramadan adalah bulan seluruh kitab-kitab Allah diturunkan, baik kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran kepada Nabi kita tercinta, dan 100 suhuf kepada 4 orang Nabi, seluruhnya diturunkan di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Seandainya umat Nabi Muhammad SAW mengetahui kemuliaan-kemuliaan yang disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan, pahala-pahala besar, pahala-pahala mulia, pahala-pahala agung yang dijanjikan dan disediakan oleh Allah untuk hamba-hambanya, tentu umat Nabi Muhammad akan berharap Ramadan berlangsung sepanjang tahun, tidak menginginkan bulan-bulan yang lainnya, hanya menginginkan bulan Ramadan dalam 12 bulan atau dalam 1 tahun. Rasulullah SAW beliau telah bersabda, "Lau ta'lamu ummati," seandainya umatku mengetahui, ma fi Ramadan, apa yang ada di bulan Ramadan, kemuliaan-kemuliaan apa, pahala-pahala besar seperti apa, pahala-pahala agung seperti apa yang Allah sediakan di bulan suci Ramadan, la tamannau, niscaya mereka akan mengharapkan antakuna sanatu kulluha Ramadan, Ramadan berlangsung sepanjang tahun. Seandainya kita tahu, namun kita banyak nggak tahu. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai ada 4 golongan dari kalangan umatnya Nabi kita tercinta, Nabi Agung, baginda yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dirindukan oleh surganya Allah. Artinya seluruh penduduk surga, baik itu para malaikat yang ada di dalamnya maupun para bidadari yang cantik jelita bermata jeli, yang tidak pernah tersentuh oleh makhluk yang lainnya,
Mereka semuanya merindukan 4 golongan dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh baginda kita yang mulia, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bersabda, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga rindu kepada 4 golongan. Jadi surga merindukan terhadap 4 golongan ini. Artinya 4 golongan ini kedatangannya sangat dirindukan, sangat ditunggu-tunggu, sangat dinanti-nanti oleh seluruh penghuni surga, yaitu para malaikat dan para bidadari. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari 4 golongan tersebut. Siapakah gerangan yang 4 golongan itu? Yang pertama kata Nabi, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita, istri kita, anak cucu kita, ponakan kita, keturunan kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran sebagai rahmat dan sebagai syifa, sebagai obat dari segala macam penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang gemar membaca Al-Quran, terlebih-lebih nanti di bulan suci Ramadan, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Tentu membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan pahalanya jauh lebih besar daripada membaca Al-Quran di bulan-bulan yang lainnya. Satu huruf Al-Quran yang kita baca di dalam sholat pahalanya 100 kebaikan. Kalau itu dibacanya di bulan Ramadan, maka 100 dikali 1000, jadi 100.000 untuk setiap satu huruf tuh. Kalau kita umpama baca Fatihah di bulan suci Ramadan di dalam sholat, baik sholat 5 waktu, sholat tarawih atau sholat yang lainnya, di mana Al-Fatihah itu jumlah hurufnya 141 huruf. Apabila 14 tasdid masing-masing dihitung 1 huruf, dan apabila 14 tasdid masing-masing dihitung 2 huruf, maka berarti jumlah huruf dalam surah Al-Fatihah ada 155 huruf. Dan apabila ayat 5 yang berbunyi Malik Yaumiddin, maknya dibaca panjang, dibaca mad tabi'i, maka berarti jumlah huruf dalam surah Al-Fatihah ada 156 huruf. Setiap satu huruf yang kita baca di dalam sholat di bulan Ramadan, Allah balas 100 kebaikan dikali 1000, berarti 141 huruf dikali 100 dikali 1000 berapa hasilnya? Liur, hitung lagi. Coba dihitung pakai kalkulator, ada tuh di HP tuh. 141 kali 100 kemudian dikali 1000 lagi. Berapa hasilnya? Udah huruf hasilnya udah. Muat nolnya ya. Masya Allah. Itulah kemuliaan, keistimewaan bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, man qara'al Qur'ana wa huwa fi sholati kana lahu bi kulli harfin mi'ata hasanatin. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Quran di dalam sholat, maka adalah baginya untuk setiap satu huruf adalah 100 kebaikan. Itu kalau kita baca Qur'annya di dalam sholat di bulan selain bulan Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan dikali 1000, 1 kali 100 kemudian dikali 1000 lagi, berarti jadi 100.000 dikali 141 huruf dari surah Al-Fatihah berapa? Liar riwayat. Tapi walaupun demikian tetap
Ibadah apapun yang kita lakukan semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah, bukan karena pahala. Walaupun oleh agama dibolehkan hamba Allah beramal soleh, berbuat baik, beribadah, mengharap pahala dari Allah, boleh. Halal hukumnya. Yang tidak boleh mengharap pujian dari manusia, itu tidak boleh. Itu namanya riya. Lalu bagaimana kalau Al-Quran itu kita baca di luar sholat? Kalau tadi kan di dalam sholat, setiap satu huruf Allah balas 100 kebaikan. Nah, kalau umpama Al-Quran itu kita baca di luar sholat, masih dalam keadaan punya wudhu, maka kata Nabi, wa man qara al-Qur'ana fi ghairi sholati falahu bi kulli harfin khamsun wa isruna hasanatan. Kata Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat dalam keadaan punya wudhu, dalam keadaan masih suci dari hadas kecil, maka baginya untuk setiap huruf, baginya mendapatkan pahala adalah khamsun wa isruna hasanatan, 25 kebaikan. Nah, kalau dibacanya di bulan Ramadan di dalam salat berarti 25 dikali berapa tadi? 25 dikali 1000 berarti 25.000 untuk satu huruf itu. Dan kata Nabi, wa man qara al-Qur'ana ala ghairi wudhu'in. Dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan tidak punya wudhu. Boleh kita baca Quran dalam keadaan tidak punya wudhu. Tapi membaca Al-Quran dalam keadaan punya wudhu itu tentu jauh lebih daripada membaca Al-Quran dalam keadaan tidak punya wudhu. Yang tidak boleh itu kita menyentuh mushaf Al-Quran, menyentuh lembaran-lembaran Al-Quran, itu haram kalau tidak punya wudhu. Tapi kalau membaca Quran tidak punya wudhu boleh. Contoh, bapak-bapak ikut tahlilan. Dalam tahlilan bapak-bapak baca Fatihah berkali-kali, baca Qul, baca Al-Falaq, An-Nas, baca Al-Kursi, itu semuanya Al-Quran. Padahal bapak-bapak sudah pernah kentut, ya kan? Boleh nggak baca Quran nggak punya wudhu? Boleh, asal di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat, ya nggak boleh, sholatnya aja haram. Nah, kata Nabi, wa man qara al-Qur'ana ala ghairi wudhu'in, dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan sudah tidak punya wudhu, falahu bi kulli harfin asru hasanatin, maka baginya mendapatkan pahala untuk setiap satu huruf dari Al-Qur'an yang dibacanya 10 kebaikan. Makanya kalau di Masjidil Haram rata-rata imam baca Quran setelah Fatihah surahnya panjang-panjang. Apalagi nanti tarawih, 1 rakaat 1 juz. Nah, mengejar fadilah itu, satu huruf dibalas 100 kebaikan dikali 1000 bulan Ramadan. Itu yang pertama, yang dirindukan surganya Allah. Talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin bercakap-cakap, berkomunikasi, ngobrol langsung dengan Allah, kata Nabi, falyaqra'il Quran, maka hendaklah ia membaca Al-Quran. Jadi orang yang sedang membaca Al-Quran itu hakikatnya sedang bercakap-cakap dengan Allah, karena yang dibacanya adalah kalamullah alladzi unzila ala sayyidina Muhammadin biwasitati Jibril alaihissalam al-muta'abbadu bitilawati. Karena yang dibacanya adalah kalam Allah, firman Allah, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril al-muta'abbadu bitilawati. Apabila dibaca nilainya ibadah.
Bahkan kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 295 bahwa membaca Al-Quran adalah ibadah sunnah yang dilakukan dengan lisan yang paling afdol. Kemudian di bawahnya adalah berzikir kepada Allah, dan di bawah berzikir adalah berdoa kepada Allah. Yang kedua, yang dirindukan surganya Allah siapa? Hafizul lisan, orang yang pandai menjaga lisan. Lisan itu alat untuk bicara. Maksudnya orang yang pandai menjaga ucapannya, pandai menjaga omongannya, pembicaraannya dari perkataan-perkataan yang diharamkan oleh agama, seperti perkataan dusta, perkataan gibah, menggunjing orang lain, menjelek-jelekan orang lain di belakangnya, atau perkataan namimah, mengadu domba. Itu adalah perkataan-perkataan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut keterangan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Syekh dari sahabat Nabi yang bernama Jabir radhiyallahu taala anhu annahu qala, ia telah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iyyakum wal ghibata fa innal ghibata asaddu minaz zina. Innar rajula qad yazni wa yatubullahu alaihi wa inna sahibal ghibati la yaghfirullahu ta'ala lahu hatta yaghfira lahu sahibahu. Ini hadis riwayat Abu Syekh dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, janganlah kalian bergibah, janganlah kalian bergibah, janganlah kalian menggunjing orang lain. Itu larangan dari Nabi kepada kita. Kenapa Rasulullah melarang kita bergibah, menggunjing orang lain, menjelek-jelekan orang lain, apalagi yang dijelek-jelekan guru kita, orang tua kita, saudara kita, ayah kita, ibu kita. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Karena kata Nabi, fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Karena sesungguhnya dosa bergibah itu, dosa menggunjing orang lain itu, dosa menjelek-jelekan orang lain itu asyaddu minaz zina. Itu dosanya lebih berat daripada dosa berzina. Apalagi yang digibahnya sudah meninggal dunia, kita belum sempat minta maaf. Allah sampai kapanpun tidak akan mengampuni kita. Barangkali kita pernah menggibah orang lain tersebut yang kita gibah udah meninggal dunia, kita belum sempat minta maaf. Itu dosa gibah itu lebih berat daripada dosa berzina. Kalau kata preman, zina onam dosanya berat juga. Dalam tanda kutip. Kata preman nih, enak bergibah, apa enaknya? Emang enak yang bergibah ya? Kadang-kadang kita ngomongin orang lain, jelek-jelek orang lain, enak banget ya, jadi lalat gitu ya. Masya Allah, kita lupa sepertinya. Kita menjelek-jelekan orang lain seakan-akan saat itu kita merasa lebih baik dari orang yang kita jelek-jelekan, padahal kita lebih buruk dari dia. Ibarat pepatah mengatakan, semut di seberang lautan nampak jelas kelihatan, tapi belek ngabelenong di nama tanah tengah tempok. Artinya apa? Kejelekan orang lain dikorek-korek, diomong-omong, diceritakan supaya orang lain juga ikut membenci dia, sementara dia punya segudang kejelekan dilupakan. Naudzubillah min dzalik. Nah, yang bagus sebaliknya, banyak introspeksi diri daripada banyak mengoreksi orang lain. Kata Allah, janganlah kamu bergibah, menjelek-jelekan orang lain. Boleh jadi orang yang engkau jelek-jelekan di mata Allah jauh lebih baik daripada kamu. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Inna rajula qad yazni wa yatubu, kata Nabi, fa yatubullah alaih. Karena sesungguhnya kadang-kadang orang berbuat zina lalu dia bertaubat, Allah menerima taubatnya.
Allah mengampuni dosa jinahnya. Wa inna sahibal ghibati la yaghfirullahu ta'ala lahu hatta yaghfira lahu sahibahu. Sedangkan orang yang bergibah itu tidak akan diampuni dosa gibahnya oleh Allah sebelum ia minta maaf kepada orang yang dia jelek-jelekan. Karena itu hakul Adam, dosa terhadap sesama manusia. Allah tidak akan mengampuni dosa hakul Adam sampai kapanpun, sampai mati pun sekalipun, sebelum kita dimaafkan oleh orang yang kita jelek-jelekan. Kalau berzina dosanya kepada siapa? Kepada Allah. Tapi kalau bergibah kepada manusia. Orang yang berzina bertaubat, diampuni taubat, dosa diampuni, terima taubatnya, asal dia taubat nasuha. Tapi orang yang bergibah tidak akan diampuni Allah. Kata Allah, aku tidak akan mengampuni dosamu, dosa gibahmu, kecuali kamu minta maaf dulu kepada orang yang kamu gibahi. Itu yang kedua, yang dirindukan surga adalah orang yang pandai menjaga ucapan. Uhjur lisanaka illa min khairin fa inna bidzalika taglibus syaitan. Tahanlah lidahmu, tahanlah lisanmu, tahanlah ucapanmu, kecuali untuk mengatakan yang baik-baik saja, kecuali untuk mengatakan yang bermanfaat, kecuali untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah untuk kebaikan. Karena sesungguhnya dengan menahan lidah, menahan ucapan dari perkataan yang tidak baik, itu artinya engkau telah mampu mengalahkan syaitan. Daripada lisan kita digunakan untuk menggibah orang lain, mendingan digunakan untuk berzikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Yuk bareng-bareng. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Lisan yang biasa digunakan untuk berzikir jangan dicampuri, jangan dikotori dengan perkataan ghibah. Karena berzikir itu untuk membersihkan hati, sementara lisan kita digunakan untuk berghibah. Kapan mau bersihnya itu hati. Yang ketiga yang dirindukan oleh surganya Allah, mut'imil ji'an, orang yang suka memberi makan kepada orang yang lapar. Pertanyaan saya, nanti bulan Ramadan dari mulai subuh sampai maghrib tuh, orang-orang pada lapar enggak? Kenapa pada lapar? Puasa. Karena sedang puasa. Nah, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar itu akan dirindukan surga. Jadi nanti bulan Ramadan kita ngasih makan sama yang lapar, sama yang dipuasa. Geblek kita mah. Itu gagal paham, salah pemahaman, salah persepsi. Betul, orang yang lagi puasa pasti sedang lapar, tapi jangan dikasih nasi. Kalau nasi yang kita kasih dia makan, dia puasanya jadi batal, kita kebagian dosanya. Kalau mau ngasih makan, kira-kira 10 menit menjelang antrin tuh makanan, nasi bok, antrin tuh minuman, antrin tuh kolak, buat dia berbuka puasa. Barang siapa yang memberi makanan minuman kepada orang yang akan berpuasa di waktu maghrib, maka baginya mendapatkan pahala puasa orang tersebut dengan sedikit pun tidak mengurangi pahala puasanya. Si A ngasih makanan minuman kepada si B yang akan berbuka puasa di waktu maghrib, maka si A yang ngasih makanan mendapatkan pahala puasa si B, tapi tidak mengurangi pahala puasa si B. Luar biasa. Begitu maksudnya. Jangan jam 12 siang orang lagi puasa kasih makan, suruh makan. Beleguk siap mah. Geblek. Pakai peci hitam diharamkan. Geblek. Liar itu mah. Mana dalil Qur'annya? Mana dalil hadisnya?
Keluarkan dalil Qur'annya, keluarkan dalil hadisnya. Kalau bicara hukum harus pakai dalil. Keluarkan Al-Qur'annya, keluarkan hadisnya yang menyatakan bahwa pakai hitam, pakai peci hitam haram. Ini ngomong pakai peci hitam haram, tapi dia sendiri pakai peci hitam. Itu mah sama baik orang ngomong, kamu jangan makan tai ayam, haram. Tapi dia sendiri makan tai ayam, belegu. Ada yang kayak begitu ada? Saja parah. Masya Allah, kalau bicara hukum pakai dalil lah tuh, lah asbun, lah asal bunyi, lah asal goblek. Masya Allah, ini masalah hukum ini harus dibahas. Jangan sampai nanti banyak umat tersesat. Apalagi menyatakan pakai peci hitam, yang sholat pakai peci hitam, sholatnya tidak sah. Dari mana dalilnya? Rasulullah selama hidup 63 tahun diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun 2 bulan 8 hari sampai beliau wafat di usia 63 tahun, berdakwah di Mekah 10 tahun, di Madinah 13 tahun, tidak pernah mengatakan pakai peci hitam haram. Itu Rasulullah. Lah kita ikut Rasulullah, nggak ikut dia lah. Emang dia lebih hebat dari Rasulullah apa? Masya Allah, kalau Allah tidak melahirkan saya, matahari tidak akan terbit hari ini. Masya Allah, luar biasa. Kalau saya bahas habis nih, malas bahasnya saya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang berapa tadi? Ketiga, mut'imil, tuh salah lagi. Mut'imil ji'an, orang yang suka memberi makan kepada orang yang lapar. Maksudnya orang yang dermawan, yang suka memberi makan kepada fakir miskin, orang-orang terlantar, pengemis-pengemis, yatim piatu yang hidupnya dalam penderitaan, dia kasih makan tuh luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang dermawan. Kalau mau jadi orang dermawan harus kaya dulu. Sebab kalau melarat mau boro-boro ngasih orang lain, kita aja kekurangan. Makanya minta yang kaya. Tapi kayanya jangan kaya korun. Kaya tapi pelit, mereknya hes, merecet kon, cap jahe. Masya Allah, kayanya seperti Abu Bakar Siddiq, seperti Umar bin Khattab, seperti Utsman bin Affan, seperti Sayyidina Ali, seperti Khadijah Kubro. Masya Allah, mudah-mudahan walaupun enggak kita, nanti anak cucu kita, keturunan kita ada yang kaya dan dermawan. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang keempat terakhir, wassaimina fi syahri Ramadan, surga rindu kepada orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan puasa Ramadan, yang Allah panggil dalam Al-Quran surah 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 183 adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa. Kenapa Allah tidak memanggil hai orang-orang Islam? Kenapa ayatnya tidak berbunyi ya ayyuhalladzina aslamu, tapi ayatnya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu? Ini menunjukkan bahwa antara puasa Ramadan dengan iman ada hubungannya. Karena puasa Ramadan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Kalau dia enggak beriman kepada Allah atau imannya setengah, banyak yang tidak puasa. Hanya sekedar Islam doang, ngaku Islam tapi banyak enggak puasa. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Ad-Dailami dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Urul Islam wa qawaiduddin salasun." Sendi dasar agama Islam yang paling mendasar ada 3. Man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun. Barang siapa yang meninggalkan satu dari yang 3 perkara tersebut, maka dia akan meninggal dunia dalam keadaan kafir. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Barang siapa yang meninggalkan syahadat akan mati dalam keadaan
kafir. Yang kedua, wassalatul maktubah, sholat 5 waktu. Barang siapa hidupnya meninggalkan sholat waktu akan mati dalam keadaan kafir. Yang ketiga, wasaumu Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Yuk kita sama-sama mengistiqomahkan zikir jalalah. Yang sedang merokok dimatiin dulu. Bukan orangnya, bukan. Rokoknya maksudnya. Anu ngarokok payahan lah payahan. Yang merokok matiin dulu, kita zikir, kita zikir. Kita hargai kalimat la ilaha illallah. Gak boleh berzikir sambil merokok. Makruh. Pernah nggak kita mendengar Abah Anom berzikir sambil merokok? Yuk kita berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astagfiruka wa atubu ilaik. Tolong diputar karena Allah siapa aja biar jamaah juga keliput. Astagfirullah rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa darati adabatan ya jiratal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Rabbi bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'abatihim minal fitani
hamba-hambamu yang doib, yang lemah, yang tidak ada daya dan tidak ada kekuatan. Kami memohon kepada Engkau ya Allah yang maha mendengar, yang maha mengijabah doa. Kami mohon kami, istri kami, anak-anak kami, ponakan-ponakan kami, adik-adik kami, kakak-kakak kami, orang tua kami yang masih hidup, saudara-saudara kami yang masih hidup, ya Allah berikan kekuatan iman, kekuatan Islam, berikan kekuatan untuk dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan nanti dengan sebaik-baiknya, untuk dapat meningkatkan keimanan kami, untuk dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kami, kualitas prestasi ibadah kami pada Engkau ya Allah. Ya Allah, kami ingin mendapatkan ampunan-Mu, ingin mendapatkan rahmat-Mu, ingin mendapatkan kebebasan dari api neraka ya Allah. Bimbinglah kami, rahmatilah kami. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang telah ditempuh oleh para nabi-Mu, para rasul-Mu, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, yaitu jalan menuju surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Allahumma sholli wa sallim